Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Oh tidak, ini adalah ciuman pertamaku, gumam Lin Tian dan Mu Xuanyin di saat yang bersamaan. Bagi Lin Tian, ini adalah pertama kalinya dia dekat dengan wanita selain wanita yang ada di Sekte Langit. Merasakan ciuman pertamanya, dan bahkan dia juga menyentuh dadanya Mu Xuanyin, itu menyebabkan sesuatu perasaan yang aneh muncul di hatinya. Dia kembali ke kamarnya, dan dia tidak keluar pada hari itu. Perasaan aneh macam apa ini, gumam Lin Tian. Aduh, apa yang telah aku lakukan, ciuman pertamaku terjadi kepada wanita itu, dan aku juga telah menyentuh hal yang terlarang dari tubuhnya, dia pasti akan sangat membenciku, gumam Lin Tian. Wu Xin, wanita itu memang kurang ajar, dialah penyebab utama kami menjadi seperti itu, gumam Lin Tian, walaupun dia tahu, sebenarnya Wu Xin juga tidak sengaja. Meong, bagaimana rasanya bibir perempuan itu kak? Tanya Lin Bai yang menggoda Lin Tian. Kamu, balas Lin Tian, melihat kucing yang datang dengan bulu basah di sekujur tubuhnya, itu membuat Lin Tian agak marah. Wah, jangan salahkan aku, kakak sendiri yang terlalu terbawa suasana, sampai-sampai kalian berdua menghancurkan halaman, dan bahkan menerbangkan aku juga, lihatlah aku menjadi basah begini, ucap Lin Bai sambil memperlihatkan tubuhnya yang basah. Aku juga tidak sengaja, sekarang apa yang harus aku lakukan, gumam Lin Tian. Kenapa kakak mesti bingung, lakukan saja seperti biasa kak. Hehehe, wanita itu cukup baik, dan dia berasal dari sekte super juga, sifatnya juga sangat cocok dengan kakak, jadi tidak ada masalah kan, ucap Lin Bai sambil menjilat-jilat kakinya. Kamu, ucap Lin Tian dengan sangat kesal. Kakak jangan begitu dong. Laki-laki harus bertanggung jawab dengan apa yang telah dia lakukan. Bukankah Bibi juga telah mengatakan hal seperti itu? Ucap Lin Bai. Iya, aku mengerti, tetapi biarkan aku berpikir sebentar, gumam Lin Tian sambil duduk dan mencoba untuk menenangkan diri. Apapun yang akan terjadi nanti, aku akan mencoba untuk menjelaskan kepada Mu Xuanyin, dan jika memang diperlukan, aku akan bertanggung jawab, ucap Lin Tian. Tapi, perasaan aneh ini membuatku tidak bisa melupakannya. Lin Tian, jadilah laki-laki sejati, ucap Lin Tian sambil menepuk-nepuk kedua pipinya. Lalu dia memutuskan dalam hatinya tentang masalah tadi. Aku akan melindunginya, karena aku telah mengambil keuntungan darinya. Mulai sekarang, siapapun yang berani menyentuhnya, orang itu akan berurusan denganku, sebab mulai saat ini, dia adalah wanitaku, ucap Lin Tian kepada Lin Bai. Bagus, itu baru laki-laki, tapi kakak jangan mengatakan kejadian seperti itu kepada wanita itu, karena sepertinya dia tidak akan menerima kakak langsung, dan juga sekte S-nya, balas Bai. Aku sudah tahu apa yang akan kulakukan nantinya, jadi tidak ada masalah, dan tentang sekte S itu sendiri, aku bisa mengaturnya nanti, apa yang sudah terjadi, biarkan itu terjadi, ucap Lin Tian setelah memutuskan. Apabila ibunya tahu kalau dia tidak bertanggung jawab setelah melakukan hal yang tidak senonoh kepada wanita, mungkin dia akan dimarahi oleh ibunya, dan bahkan ayahnya juga akan memarahinya karena tidak bertanggung jawab seperti itu. Lin Tian sudah mulai tenang kembali. Walaupun dia tidak mengatakan apapun terhadap Mu Xuanyin, tapi di dalam hatinya dia sudah menganggap wanita itu adalah wanitanya sendiri. Tok tok tok, saudaraan, apakah kamu berada di dalam? Ucap seseorang sambil mengetuk pintu kamar Lin Tian. Ya, masuklah, jawab Lin Tian. Dia tahu dari suaranya, itu adalah suara Wu Xin. Tetapi dia tidak tahu apa yang membuatnya datang ke tempat Lin Tian. Permisi saudaraan, ucap Wu Xin sambil masuk ke kamarnya. Ada apa Nona Wu ke sini? Tanya Lin Tian sambil menggerakkan tangannya untuk mengizinkan Wu Xin duduk. Dia melihat Lin Tian dengan hati-hati, tapi dia mendesah pelan ketika melihat pemuda ini yang sudah terlihat tenang, dan juga acuk tak acuh seperti biasanya. Sifat mereka berdua kok hampir mirip ya, desah Wu Xin di dalam hatinya. Oh,
Begini Saudara An, aku ingin tahu, apakah Saudara An tertarik untuk masuk ke tanah rahasia keluarga kekaisaran di benua timur ini? Tanya Wu Xin. Tanah rahasia kekaisaran benua timur. Tempat apa itu? Tanya Lin Tian. Itu adalah tanah atau ruang rahasia yang berada di tengah 3 kekaisaran benua timur, dan di sana terdapat harta beserta warisan yang sangat berlimpah, dan qi yang ada di sana juga sangat murni. Nama tanah rahasia itu adalah Ruang Makam, jawab Wu Xin. Oh, Ruang Makam, seru Lin Tian dengan bingung. Memang benar, namanya terdengar aneh sekali, karena pada waktu itu, ruang di sana adalah tempat para ahli meninggalkan warisannya. Lalu dia menjelaskan kenapa ruang itu disebut Ruang Makam, karena di sana adalah salah satu tempat pertarungan antara orang-orang dulu dengan pasukan Yimo. Dan sejak berakhirnya pertarungan pada saat itu, pakar ahli benua timur di sana menyegel daerah itu dan menjadikan tempat itu sebagai ruang makam. Walaupun itu hanya ruang makam yang tidak terlalu hebat jika dibandingkan dengan tanah terlarang sekte super serta keluarga tersembunyi, tapi itu sudah cukup hebat karena memiliki warisan orang-orang yang kuat, ucap Wu Xin. Mendengar penjelasan Wu Xin, itu membuat Lin Tian sedikit tertarik. Dia juga ingin ikut, tapi kata Wu Xin, hanya orang-orang yang diundang oleh 3 kerajaan saja yang bisa masuk ke dalamnya. Dan kabarnya, sekte tingkat 1 juga akan masuk ke sana. Di sekte tingkat 1, pasti ada anak muda yang berada di tahap alam langit seperti mereka. Walaupun hanya berada di tingkat pertama atau ketiga, tapi mereka tidak sekuat murid dari sekte super seperti mereka, atau bahkan dari keluarga tersembunyi. Oke, kalau boleh, apakah aku bisa ikut? Tanya Lin Tian. Oh, Saudara An juga tertarik ya? Tanya Wu Xin. Iya dong, sejujurnya, aku juga tertarik dengan keberuntungan dari tanah rahasia makam itu, lagi pula, aku juga ingin menuju ke Kekaisaran Wu, balas Lin Tian. Baiklah kalau begitu, ini bagus sekali, aku bisa menyediakan tempat untuk Saudara An di Kekaisaran Wu, ucap Wu Xin. Terima kasih kalau begitu, balas Lin Tian sambil memberi hormat. Kalau begitu, aku pamit dulu ya, besok kita akan berangkat, ucap Wu Xin sambil berdiri, dan bersiap akan pergi. Oh iya, aku lupa, saudarimu juga akan ikut bersama kita, ucap Wu Xin sambil tersenyum. Hah, Lin Tian menjadi kaget setelah mendengar Mu Suanyin juga ikut dengan mereka. Bagaimana rasanya bibir dari saudariku, Saudara An? Hehehe, tanya Wu Xin sambil tersenyum di balik cadarnya. Kamu, ucap Lin Tian yang menjadi gugup dan agak aneh. Hahaha, aku sungguh tidak menyangka, kamu ternyata mempunyai ekspresi seperti itu, dadah, aku pergi, ucap Wu Xin sambil berjalan pergi dari sana dengan wajah bahagia. Kampret, wanita ini, gumam Lin Tian sambil menggelengkan kepalanya, dan kemudian dia kembali menutup pintu kamarnya. Dia duduk dan masih terdiam di kursi yang tadi. Lin Bai juga tidak mengganggu Lin Tian, dan hanya memperhatikannya saja. Setidaknya, aku bisa melindunginya di tanah rahasia itu, aku akan mencoba membuat jimat agar bisa ia berikan untuk Mu Suanyin besok, karena ketika mereka terpisah di ranah rahasia itu, dia bisa merasakan situasi dan lokasi dari Mu Suanyin, dan juga jimat itu bisa melindunginya dari bahaya. Lin Tian segera memasang arai di kamarnya, itu dia lakukan agar tidak diganggu oleh orang lain. Lalu dia memulai pembuatan jimatnya, dan dia akan membuat jimat yang cukup kuat untuk menghadapi serangan dari ahli yang berada di tahap alam abadi bumi. Jadi, dia mencoba untuk memasang arai tingkat bumi. Setelah berpikir sebentar untuk membuat jimat apa yang cocok, dan setelah dia memutuskannya, dia pun segera memulainya dengan serius. Keesokan harinya, Lin Tian keluar dari kamarnya, lalu berlatih pedang di pagi hari seperti biasa, tapi Mu Suanyin tidak datang. Tetapi saat Lin Tian menanyakan ke pelayan, Wu Xin dan Mu Suanyin sebelumnya sedang bersama-sama. Oh, ya sudahlah, nanti saja aku berikan jimat ini, pikir Lin Tian. Setelah berlatih sementara waktu, pelayan meminta Lin Tian menuju ke ruang tamu untuk bertemu Wu Xin dan yang lainnya. Sepertinya mereka akan segera berangkat ke kota kekaisaran,
pikir Lin Tian, dia hanya mengangguk, dan kemudian mengikuti pelayan itu. Di dalam ruangan itu sudah ada wali kota Wu, Wu Xin, Du Yun, leluhur Du, dan termasuk Mu Xuanyin yang juga berada di sana. Mata mereka saling bertemu, tapi tidak ada riak dari mata mereka, itu hanya ada ketenangan, dan juga sikap cuek. Hanya sebentar tatapan mereka bertemu, lalu Mu Xuanyin dan Lin Tian sudah tidak saling menatap. Salam wali kota dan senior Du, ucap Lin Tian. Lalu wali kota menatap Lin Tian sambil tersenyum, lalu dia berkata, "Hahaha, An Lin, kamu sudah di sini, mari," ucap wali kota sambil menyuruhnya duduk. Setelah mendengar perkataan Wu Xin, "Kamu juga ingin ikut ke ruang makam Kekaisaran Timur ya?" tanya wali kota. "Iya Pak Wali Kota, aku ingin melihat-lihat, mungkin saja aku bisa mendapatkan keberuntungan di sana," balas Lin Tian sambil mengangguk. "Hahaha, sangat bagus, dengan adanya dirimu, aku bisa bernafas dengan lega," ucap wali kota. Melihat tatapan baik wali kota, Wu Xin dan Mu Xuanyin merasa ada yang aneh, dan mereka berdua merasakan ada sesuatu yang salah. "Kalian berdua kenapa? Sepertinya kalian tidak terlihat senang. Apakah itu semua karena aku ikut?" tanya Lin Tian. "Tidak anak muda, mereka berdua senang kamu ikut," balas wali kota. Lalu, tanya Lin Tian, "Begini saudaraan, pada tahun sebelumnya tanah rahasia itu terbuka, dan kita bisa membagi kuota dengan rata. Tetapi pada tahun ini, akan diadakan pertandingan untuk memperebutkan kuota masuk ke dalam ruang makam itu. Sedangkan itu, hanya pemuda berusia 20 tahun ke bawah yang boleh ikut serta," balas Wu Xin. "Lalu, bukankah dengan kekuatan kalian, itu bisa dengan mudah untuk mendapatkan tempat pertama?" tanya Lin Tian dengan bingung. Dengan Wu Xin yang berada di tahap alam langit, dan ada Mu Xuanyin di tahap puncak alam langit, seharusnya itu tidak akan jadi masalah untuk mendapatkan tempat pertama. Apalagi, walaupun orang-orang dari sekte tingkat 1 ikut campur, tapi bagi mereka berdua, itu tidak akan menjadi masalah yang besar. "Bukan itu masalahnya," balas Wu Xin. Lin Tian segera melihat wali kota, dan Wu Xin yang bingung pun menjadi terlihat semakin aneh. "Uhuk, biarkan Xin Er yang menceritakannya," ucap wali kota. "Oh, baiklah, aku akan mendengarkan," ucap Lin Tian. "Begini saudaraan," ucap Wu Xin. Wu Xin segera menerangkan masalah apa yang akan dihadapi mereka. Dari cerita Wu Xin tadi, Lin Tian jadi tahu, dan kuota untuk masuk ke ruang makam pada waktu itu sebanyak 1000 orang, jika lebih dari itu, mereka akan ditolak oleh ruang itu. Lalu, batas yang bisa masuk hanya berada di bawah tahap alam ilahi, di atas tahap itu, tidak ada yang bisa masuk ke dalamnya. Apabila memaksa masuk, kekuatannya akan ditekan hingga ke tahap alam langit tingkat pertama. Mendengar bahwa ruang itu dapat menyegel kekuatan seseorang seperti itu, Lin Tian menjadi merasa kagum. Tapi dia menjadi bingung, kenapa ruang itu menekan kekuatan orang yang masuk. Lalu Wu Xin juga menjelaskan kenapa itu bisa ditekan, karena ruang itu dulunya diciptakan untuk melatih pemuda di dunia ini, agar bisa melawan tingkat yang lebih tinggi dari dirinya, dan juga membuat pondasi mereka lebih kuat. Di sana juga dapat membuat tubuh dan otot kita menjadi lebih kuat. Lalu dari keterangan Wu Xin sebelumnya, kuota yang biasanya hanya untuk 1000 orang itu, akan dibagi secara merata oleh 3 kekaisaran. Kuota untuk masuk itu akan mencapai 300 bagi setiap kekaisaran, dan 100 kuota lagi akan diberikan kepada kerajaan kecil di sekitar benua timur. Tapi sekarang, itu semua telah berubah, 2 kekaisaran lainnya telah meminta, agar supaya diadakan pertandingan bela diri sebelum masuk ke ruang makam itu. Pemenang pertama dari perwakilan kekaisaran, itu akan mendapatkan kuota sebanyak 500 orang. Pemenang kedua 300 orang, dan pemenang ketiga 200 orang. Kekaisaran Wu mencoba menolaknya, karena itu tidaklah baik, lagi pula, tradisi seperti pembagian kuota sudah ada sejak dahulu antar kekaisaran. Jika hanya sekte tingkat 1 yang ikut campur dengan hal itu, kekaisaran Wu mungkin masih bisa menolaknya. Tetapi salah satu sekte super juga ikut campur dengan masalah pembagian kuota ini. Ucap Lin Tian.
Benar sekali, wali kota dan Wu Xin mengangguk serentak. Kalau hanya sekte tingkat 1 dengan statusku sebagai murid dari sekte S, mereka tidak akan berani berbicara kepada kerajaan Wu kami, balas Wu Xin. Oh, lalu, tanya Lin Tian dengan tenang. Setelah itu, Wu Xin juga menerangkan bahwa alasan sekte super ikut campur adalah, itu untuk mendapatkan kuota juga. Sekte super itu ternyata berjanji kepada dua kekaisaran lain, jika mereka setuju untuk melakukan pembagian kuota untuk bertanding seperti itu, maka mereka akan menerima beberapa anak muda dari kekaisaran itu untuk masuk ke dalam sekte mereka. Mereka juga berjanji untuk melindungi mereka dari masalah yang ada di kemudian hari. Tentu saja kekaisaran tidak dapat menolak hal itu, karena mereka memang tidak memiliki pemuda yang bisa masuk ke dalam sekte super selama ini. Mereka juga takut akan balas dendam dari sekte super tersebut. Tetapi berbeda dengan kekaisaran Wu, walaupun hanya sebuah kekaisaran, tapi kekuatan kekaisaran Wu sangatlah kuat, dan sebanding dengan sekte tingkat 1. Lagi pula, putri dari kekaisaran itu adalah murid dari sekte super juga, yaitu sekte S. Karena hal itu juga, sekte super tersebut tidak berani bertindak ceroboh, lalu karena kekaisaran Wu menolak, sekte super itu memberikan solusi bahwa, dalam 10 hari lagi, itu akan diadakan pertandingan antara kekaisaran Wu melawan dua kekaisaran lainnya. Karena itu hanya tinggal 20 hari lagi, sebelum ruang kuno itu terbuka. Bukankah itu sedikit curang? Mereka bergabung dan kalian hanya sendiri, ucap Lin Tian. Memang benar, itu juga yang membuat beberapa orang petinggi kekaisaran Wu tidak bisa berbuat apa-apa, jawab wali kota. Mereka akan mengirimkan 5 orang sebagai perwakilan, dan kami juga akan mengirim 5 perwakilan kami, ucap Wu Xin. Lalu, masalahnya di mana? Tanya Lin Tian. Masalahnya, mereka pasti akan mengirimkan anak muda dari sekte super tersebut, tetapi aku mengetahui bahwa, salah satu orang tersebut sudah mencapai tahap alam ilahi tingkat pertama, balas Wu Xin. Wah, hebat juga dia bisa mencapai tahap alam ilahi tingkat pertama, memangnya siapa dia? Tanya Lin Tian. Wu Xin segera melihat saudarinya yang duduk dengan tenang di belakang. Dia adalah Neng Li. Dia berasal dari sekte neraka, jawab Wu Xin. Dan bahkan, dia adalah pengagum saudarimu Suanyin juga, selama di benua tengah, dia kadang-kadang menggoda saudarimu, tapi saudarimu selalu cuek dan tidak peduli padanya. Aku telah mendengar bahwa, orang ini adalah seorang fuckboy, setiap wanita yang di dekatnya, pasti akan dirusak olehnya. Tetapi karena saudariku adalah murid dari sekte S, dia tidak berani melakukan apapun, jawab Wu Xin. Wu Xin, kamu, teriak Mu Suanyin dengan agak marah. Tenang saja saudari, aku hanya menceritakan apa adanya, balas Wu Xin. Dia juga tidak menyukai pemuda itu, karena sikapnya yang sangat buruk di benua tengah. Oh, lalu apa masalahnya, dan aku akan tetap ikut dengan kalian. Dia hanya berada di tahap alam ilahi tingkat pertama, dan itu tidak terlalu merepotkan bagiku, ucap Lin Tian. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.